Mari kita siapkan hati kita belajar firman, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu, biar Tuhan menolong, memberkati kami, beri kami hikmat, pengertian daripada Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti kebenaran ini dan melakukan lagi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon pengudusan atas hati pikiran kami dan atas segala keberadaan kami, baik hamba yang menyampaikan dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita, serial spiritualitas Nabi Elia atau Elia, sang nabi besar yang sangat luar biasa, yang sangat heroik, yang sangat spektakuler dipakai Tuhan dalam pelayanan di zamannya atau di masa pelayanannya. Dan semua yang dia lakukan adalah bagian-bagian dari teladan bagi kita. Hari ini kita mau belajar topiknya tentang peperangan rohani. Wah, ini saudara ya, peperangan rohani topiknya. Jadi kita lihat dulu Alkitab kita. Mari kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita lihat ayat 16 sampai dengan ayat 19 terlebih dahulu. Ya, 1 Raja-Raja. Mari kita lihat 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja. Kita lihat pasal yang ke-18. Ya. Ayat yang ke-16 sampai 19. Ya. Ayat 16 sampai 19. Saya membaca buat kita, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makanan dari meja istana Isabel." Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa saya mengambil topik untuk membicarakan ini? Ya, membicarakan bagian ini, topiknya saya ambil peperangan rohani, karena dalam bagian ini setelah Ahab bertemu dengan Elia, ini terjadi semacam debat kusir. Ya, tapi debat kusir itu adalah debat kusir yang sangat penting sebenarnya, karena di dalam bagian ini dikatakan engkau yang mencelakakan Israel. Nah, itu coba lihat dalam ayat yang ke-19 tadi ya. Ya. Ayat 17 ya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel. Nah, kata mencelakakan di sini itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu menunjuk kepada engkaukah itu ular bagi Israel. Jadi Israel itu Elia itu dituduh sebagai ular. Ular itu dalam arti penyebab semua masalah yang muncul di tengah-tengah orang Israel itu adalah dari yang namanya Elia. Tapi apa yang dikatakan oleh Elia? Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang ular bagi Israel." Nah, itu kalau diterjemahkan ya. Bukan aku yang ular bagi Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Nah, debat ya, dua orang debat. Nah, karena debat, Elia mulai membuat tantangan kepada dia. Ini yang paling bagus, saudara. Elia membuat tantangan kepadanya dalam ayat 19. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Lihat di sini saudara ya. Jadi tantangan yang pertama adalah dia mau menyelesaikan persoalan daripada Israel ini dengan apa? Dengan yang namanya itu yang disebut dengan peperangan itu. Dalam arti dia mau membuktikan. Jadi kalau kita mau membuat definisinya, sebenarnya peperangan rohani itu apa sih? Nah, ini saudara ya. Jadi yang harus kita lihat bersama-sama, peperangan rohani itu apa sih?
Ya. Jadi mari coba kita lihat ya. Ya. Jadi kita lihat sekarang peperangan rohani itu apa? Yang pertama, saya katakan peperangan rohani itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang percaya untuk membuktikan bahwa Allah adalah penguasa atas segala sesuatu. Nah, ini peperangan rohani. Ya. Nah, dalam gambaran yang dalam teks ini ya, dalam teks ini yang saya baca ini ya dari peperangan antara Elia versus Ahab. Ya, Elia versus Ahab ini. Jadi saya menyimpulkan bahwa peperangan rohani itu adalah tindakan daripada saling menuduh, saling menembak, saling menjelekkan, saling menyebutkan satu ular dan yang lain kita sebutkan ular, maka sekarang Elia mengambil tindakan untuk memulai peperangan dengan dengan Ahab dan para nabinya. Ya. Nah, jadi peperangan rohani itu sekali lagi saudara ya, peperangan hari itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang percaya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Allah adalah penguasa atas segala sesuatu. Nah, yang kedua, peperangan rohani itu saudara, itu bukan peperangan yang sembarangan kita lakukan. Ya. Jadi lihat di sana, peperangan rohani itu adalah bicara otoritas yang diberikan Allah kepada orang percaya, ya, kepada orang percaya sehingga apa? Sehingga ia berani untuk apa? Untuk berperang. Jadi kalau kita lihat dalam bagian ini, kalau kita mengatakan peperangan rohani, berarti kita harus tahu ada otoritas. Jadi jangan sampai kita menggunakan apa? Media yang sama dengan lawan kita. Ya, media yang sama dengan lawan kita. Ya, nanti kita bisa melihat saudara bagaimana Elia menghadapi kelompok ini dalam peperangan rohani itu ya. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa otoritas yang diberikan Allah kepada orang percaya sehingga ia berani untuk berperang. Jadi dalam arti jangan pernah ada rasa takut. Ya. Nah, rasa takut ini saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, rasa takut ini rasa takut muncul karena apa? Karena satu, kita terikat dengan dosa. Yang kedua, karena kita apa? Karena kita tidak hidup di dalam kuasa Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam kuasa Tuhan, kita pasti berani perang. Pasti berani melawan apa? Melawan roh jahat atau dalam bentuk apapun yang menyerang kita. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kuasa Tuhan, nah kita nggak pernah berani menghadapi apapun. Kita akan ciut dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Apalagi kalau kita sudah terikat dengan apa? Dengan dosa, karena dosa akan segera menuduh kita. Dalam segala sesuatu kita akan tertuduh. Makanya rasa takut itu sering muncul. Ya, rasa takut itu sering muncul. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, rasa takut itu disebabkan apa? Ini tadi. Percaya diri. Ya, percaya dirinya kita itu rusak. Rusak karena apa? Karena kita tidak pernah melakukan peperangan itu. Iya, percaya diri kita rusak. Elia nanti kita lihat di sini sang percaya diri. Makanya nanti kalau sudah lihat di dalam ayat yang ke-20, coba lihat di sana. Ayat 20, ya Ahab mengirimkan orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel.
Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal itu, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Nah, ini kenapa Elia percaya diri, saudara? Ya, kenapa Elia percaya diri? Nah, ini hal yang menarik ini. Kenapa dia begitu percaya diri di sana? Itu tadi. Ya, yang kita lihat dalam bagian itu. Dia percaya diri karena dia ada di pihaknya siapa? Ada di pihaknya Tuhan. Jadi kalau orang nggak ada di pihaknya Tuhan, dia pasti takut. Ya, takut menghadapi apapun dia jadi takut. Tapi Elia itu ada di pihaknya Tuhan. Makanya dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Yang dia munculkan apa? Keberanian yang sangat sungguh-sungguh. Nah, jadi peperangan rohani itu tadi saudara yang saya katakan kepada saudara, ini bicara yang namanya tadi, yang dikatakan di dalam bagian ini. Coba kita lihat. Ini tadi ya. Jadi otoritas yang diberikan Allah kepada orang percaya sehingga diberi sehingga ia berani untuk berperang. Dalam arti apa? Dia tidak punya rasa takut sekalipun dalam hidupnya. Jadi yang saya katakan di dalam bagian ini, bagian kedua tadi, ini tadi dia tidak terikat dengan dosa, dia tidak tidak hidup di dalam kuasa Tuhan, tapi dia hidup memang benar-benar hidup dan mengandalkan Tuhan. Lalu yang ketiga dia percaya diri. Ya, percaya diri, sangat percaya diri. Kalau ini rasa takut kan percaya dirinya rusak. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita bisa melihat dalam bagian ini. Nah, yang berikutnya mari kita perhatikan lagi. Yang mau dikatakan dalam bagian ini kepada kita adalah peperangan rohani itu dimulai dengan kata yang dikatakan dalam ayat yang ke-19 itu. Ya, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Jadi nih, ya, jadi peperangan rohani itu langkah yang ditempuh. Ya, langkah yang pertama dalam peperangan rohani itu adalah kumpulkan orang Israel ke mana? Ke Gunung Karmel. Nah, ini luar biasa ini saudara. Kumpulkan orang Israel ke Gunung Karmel. Lalu setelah itu apa lagi dikatakan? Bukan hanya orang Israel, tapi dikatakan juga, ini ada kata juga. Ya, juga nabi-nabi, nah ini ibu-ibu sekalian ya, nabi-nabi Baal, totalnya disebut 450 orang. Wah, banyak sekali ya. Sementara yang disembunyikan Obadya kemarin, ya sangat sedikit sekali ya dibandingkan ini. Nabi Baal itu ada 450 orang. Lalu dia sebut juga Nabi Asyerah. Ada 400 orang. Jadi totalnya itu berapa? 850 orang. Ya, dan disebutkan ini statusnya mereka ini makan dari meja Isabel. Nah, berarti 850 orang ini setiap hari mempengaruhi otaknya Isabel. Atau kalau enggak, Isabel mempengaruhi otak 850 orang ini. Sehingga apa? Sehingga Israel itu semakin murtad. Nah, karena Elia tahu Israel ini semakin murtad, ibu-ibu sekalian ya, makanya dia mulai dengan ayat yang ke-19 itu, kumpulkan orang Israel ke Gunung Karmel. Kenapa Israel itu harus dibawa ke Gunung Karmel? Jawabannya sederhana. Elia mau supaya orang Israel itu menjadi saksi. Siapakah yang akan menang di dalam peperangan rohani itu? Nah, ini catatannya. Dengan demikian, kalau Baal dan Asyera yang menang, berarti Allah yang kalah. Makanya tadi dikatakan oleh Elia itu pada waktu bertemu, kamu itu pilih aja. Kamu itu mau menyembah sama siapa sih? Kalau sama Allah ya sama Allah. Kalau sama Baal ya sama Baal. Jangan kamu main dua kaki, katanya istilahnya orang sekarang ya. Jangan main dua
2 kaki. Jadi pilih katanya. Karena apa saudara? Karena itu tadi. Dalam peperangan rohani ini, Elia mau membuktikan kepada mereka bahwa siapa Allah itu sesungguhnya. Nah, dalam hal hidup kita juga sama ya. Dalam peperangan rohani kita setiap hari juga, setiap saat itu, kita juga mau membuktikan siapa Allah kita yang sesungguhnya. Ya nggak saudara? Jadi kalau kita lihat di sini, kita mendapatkan lagi yang disebut peperangan rohani itu, ini tadi. Siapa Allah itu? Ini yang mau dia bicarakan. Kepada orang-orang Israel, ini yang mau dia buktikan. Siapakah Allah itu? Ya, karena apa? Karena Ahab memilih kan murtad. Memilih hidup di dalam apa? Di dalam kejahatan. Memilih hidup dengan 450 Baal dan 400 Asyera. Yang setiap hari mencuci otak Isabel, sehingga Isabel itu menjadi jahat. Dan setiap hari juga dicuci otaknya oleh siapa? Oleh Isabel sendiri, sehingga apa? Sehingga pengaruh daripada Baal dan Asyera itu semakin keras kepada rakyat. Nah, jadi penyembahan berhala itu sebenarnya merusak siapa? Penyembahan berhala itu merusak umat atau rakyat. Jadi kalau kita pemimpin, kita terikat dengan berhala, ya kan? Kita terikat dengan berhala, kita pemimpin dalam keluarga, kita pemimpin dalam hal apapun, ya kalau kita terikat dengan berhala, berarti kita merusak umat, merusak orang-orang yang kita pimpin. Ahab, Isabel hidup dalam penyembahan berhala ini, Baal dan Asyera ini, dan ternyata rakyat terikat. Makanya Elia bilang bawa mereka ke Gunung Karmel, karena hari ini mereka harus menyaksikan siapakah Allah itu. Ah, ini ibu-ibu ya, siapakah Allah itu? Elia tidak bermain-main. Elia memang benar-benar mau mengatakan bahwa Baal dengan Asyera itu tidak ada apa-apa. Ya kan? Tidak ada apa-apanya. Baal dan Asyera itu nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bikin apa-apa. Nah, makanya mari kita lihat sekarang dalam pembuktian siapakah Allah itu, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia dalam bagian ini. Yang pertama adalah dia menantang. Ya, menantang pembuktian. Apakah Baal atau Asyera itu Allah. Ini ayatnya panjang ya, ibu-ibu ya. Nanti kalau ibu-ibu lihat nih ayatnya yang panjang ini, kita sampai ayat yang ke 40 hari ini ya. Sampai ayat 40 yang kita pelajari, nanti minggu depan kita pelajari ayat 41 sampai 46. Karena kasusnya sudah berbeda itu, ya. Jadi kasus di Gunung Karmel ini hanya sampai ayat 40. Ya, dengan peperangan dengan Nabi Baal itu. Ya. Jadi yang pertama ini tadi ya. Jadi pembuktian siapakah Allah itu, dia tantang. Oke, aku punya Allah yang hidup nih. Artinya begini, aku punya Allah yang hidup. Kalau kamu Allahmu hidup, mari kita buktikan. Itu namanya peperangan rohani. Jadi kalau kita mau membuktikan siapa Allah kita itu, saudara, kita harus berani menantang mereka-mereka yang berjalan dalam kuasa kegelapan. Kita harus berani menantang mereka-mereka yang menganggap dirinya kuat, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya mampu. Nah, bagaimana cara Elia menantang? Coba lihat di dalam ayat yang ke ayat 23. Kita baca ya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Ini diminta dari rakyat itu ya. Ya, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Ya. Lalu yang berikutnya apa lagi? Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Jadi istilahnya saya gini, istilahnya saya ya. Yang pertama, siapkan korban. Lalu yang kedua, siapkan mesbah. Yang ketiga, jangan pakai api. Baal yang
Nabi Baal yang di pihak Dewa Baal itu melakukan hal yang sama. Sudah? Elia juga sama. Dia juga harus melakukan hal yang sama. Nah, tapi yang paling menarik lagi, saudara, setelah ada di sini dia siapkan ini, yang paling menarik lagi bisa kita lihat di sini adalah, coba lihat lagi yang berikutnya dikatakan di situ. Ya, ayat yang ayat 24. Nah, ini dia. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Jadi tadi saya ulang lagi ya, ibu-ibu di sini, yang di sini tadi ya, yang di bagian terakhir, ada korban, ada mesbah, ya jangan pakai api. Lalu terakhir di sini dikatakan tadi adalah apa? Panggil Allah. Ya, panggil Allah. Nah, di sini nih, panggil Allah. Diminta panggil Allah. Nah, jadi syaratnya dikatakan di dalam bagian ini, Allah yang bisa mengeluarkan api, menyantap santapan yang ada di atas mezbah itu, itulah Allah. Ya, itulah Allah, saudara. Ya, makanya di dalam bagian ini dikatakan kepada kita bahwa ini luar biasa nih tantangannya. Ya, luar biasa nih. Ya, karena ternyata saudara, ini disetujui oleh siapa? Oleh rakyat. Baiklah, ya kan? Baiklah demikian. Sudah jelas ya saudara di sini ya. Jadi lanjut lagi ayat 25. Mari kita lihat. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu, olahlah. Lalu mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan seterusnya. Ya, lalu dikatakan di sana, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Nah, ini saudara. Jadi kita bisa melihat di sini. Ya, tadi kan kita bisa lihat bahwa ini adalah pembuktian siapakah Allah. Ternyata dari Baal kita mendapati bahwa Allahnya itu mati. Yang kedua, Allahnya itu tidak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab siapa? Menjawab nabinya. Nabi-nabinya. Oke. Lalu setelah itu dari pihak Elia berkata, mulai dia ejek. Jadi ejek lah ya. Orang kita punya Allah yang hidup, kok kita takut ngejek Allah yang mati, ya enggak? Ya enggak ibu-ibu ya? Diejek. Bagaimana dia mengejeknya, saudara? Lihat di sana. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur. Dan belum terjaga. Kalau saudara lihat ini Allah yang kayak gini, Allah yang bagaimana, saudara? Dia mati. Ya, dia tidak bisa menjawab nabi-nabinya. Lalu apalagi yang kita lihat di sini? Dari kalimat-kalimat Elia ini. Allahnya itu Allah yang bagaimana? Allah yang tidak berdaya. Allah yang tidak berdaya. Alias apa? Nggak bisa bikin apa-apa buat umatnya. Nah, makanya itulah sekarang yang disaksikan oleh siapa? Kalau saudara lihat ya, peperangan itu kan dimulai itu. Ada rakyat di sekelilingnya. Rakyat itu melihat sekarang, oh iya bener ya. Ya kita menyembah kepada Baal nih. Ternyata sekarang dibuktikan nih bahwa Baal ini nggak bisa ngapa-ngapain nih. Tadinya kita pikir dia kuat. Tadinya kita pikir dia bisa berbuat sesuatu kepada kita. Oh, ternyata kita sudah didustai. Ternyata kita sudah tidak sudah ditipu bertahun-tahun lamanya. Ya, ini mungkin bahasa rakyatnya di pinggir-pinggir itu ya. Di pinggir-pinggir mezbah itu mereka mulai berteriak seperti itu. Ya, Elia bagus ya. Lalu ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Jadi Allah Baal itu
hanya bisa ngapain? Merasuk. Merasuk. Alias apa? Membuat menderita. Kan ditore-tore badannya kan, menderita, keluar darah, saudara. Ya, tapi ternyata nggak bisa bikin apa-apa juga. Jadi kasihan juga kita ngelihatnya ya, saudara ya. Nah, jadi ini pembuktiannya. Ternyata kesimpulannya, Baal tidak ada apa-apanya. Ya, jadi yang dibilang tadi, yang pertama di sini, ibu-ibu sekalian, mari kita lihat lagi, kembali lagi ke sini ya. Ya, siapakah Allah? Siapakah Allah itu? Langkah yang dilakukan oleh dia menantang, membuktikan apakah Baal itu Allah atau tidak. Ya. Nah, tadi di sini kita ketemukan di sini kesimpulannya Baal bukan Allah. Bukan Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya kuasa apa-apa. Tidak punya kuasa. Hanya bisa apa? Kerasukan. Hanya bisa merasuk. Nah, sudah tentu setan yang merasuk itu toh. Setan yang merasuk mereka. Ya. Hanya bisa merasuk. Bayangin 450 orang yang disebutkan di sini Baal tadi ya. Asyera nggak tahu, tidak ada catatan bagi kita tentang Asyera yang 400 orang itu. Ya, tapi bisa kita bayangkan apakah mereka ikut atau tidak. Tapi kalau mereka ikut, berarti Elia itu berhadapan dengan 850. Tapi kalau kita melihat yang disembelih nanti dari mereka itu 450 Baal itu. Berarti kesimpulan kita, Asyera ini tidak ikut di dalam di dalam pertandingan atau di dalam tantangan daripada Elia itu. Ya, karena kesimpulannya kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-40, coba lihat. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Wah, disembelih loh saudara. Itu dibunuh semua itu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ending daripada pembuktian tadi tantangan ini ya, tantangan ini dalam peperangan rohani ini saudara, karena Allahnya nggak bisa ngapa-ngapain, maka nabinya juga nggak ada gunanya. Ya kan? Nabinya nggak ada gunanya. Jadi kalau nggak ada gunanya, ya sudah, binasakan saja. Dan Elia dipakai oleh Tuhan menjadi apa? Perpanjangan tangannya untuk membinasakan penyembahan berhala itu melalui nabi itu. Dengan dibinasakannya nabi-nabi itu, berarti ini membuktikan bahwa Allah dari Elia itu jauh lebih dahsyat. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang berikutnya, bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Jadi kita berani menantang ya Baal apakah dia Allah atau tidak. Lalu yang kedua, kita harus berani apa? Membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang benar. Artinya begini, Allah Baal, Allah yang mati yang nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti itu Allah yang nggak benar. Allah kita adalah Allah yang benar. Allah yang mampu melakukan pada waktu kita berseru kepadanya. Nah, ya di dalam bagian itu kita perhatikan ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan. Nih, yang pertama ini mezbah Tuhan ini selama ini nggak dipakai. Tapi ada kata di sana, memperbaiki mezbah Tuhan. Selama ini udah dirubuhkan. Ya, dirubuhkan oleh siapa? Oleh para Baal tadi. Ya, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Lalu yang berikutnya, ayat 31. Ya, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub, ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekelilingnya. Jadi yang berikutnya memperbaiki mezbah lalu membuat mezbah lagi. Nah, ini kalau saya bilang mezbah persembahan ya. Dia membuat mezbah persembahan. Ya, itu tadi ada dikatakan sana demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih.
yang menyusun kayu api. Lihat di sana, ya, mesbah Tuhan itu ya, yang menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Lanjut lagi. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya. Berarti udah 12 buyung ya. Kan 4 buyung, udah 3 kali ya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit pun penuh dengan air. Jadi mesbah itu sengaja dibuat sama siapa? Elia basah. Karena nggak ada api. Yang membuktikan Allah itu benar, Baal benar atau Allah itu benar apa enggak? Mampu nggak dia mengeluarkan apinya untuk menyambar persembahan itu atau menyambar korban yang ada di atas persembahan itu. Ya. Nah, saudara, lihat lagi yang ayat yang ke-36, sorry. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham. Nah, jadi yang ketiga, di sini perlu apa? Doa peperangannya. Apa isi doa peperangannya? Coba lihat di sana. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa engkau adalah Allah. Jadi yang pertama doa peperangannya, kalau saya bilang buktikan dirimu bahwa engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah. Ini isi doanya. Jadi kalau kita diperhadapkan saudara dengan peperangan itu, selalu seperti itu. Dalam kesesakan, dalam depresi kita, dalam stres kita, dalam tekanan kita, selalulah bilang, Tuhan nyatakan hadiratmu, nyatakan kuasamu, bahwa engkau adalah Allah yang sanggup menyelesaikan persoalanku ini. Ya, lalu yang kedua, apalagi yang dilakukan saudara? Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua, kita lihat lagi di dalam ayat yang masih ayat 36 ya. Ayat 36. Biarlah diketahui bahwa engkau pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Nah, ini dia. Dan ini lagi, bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi yang berikutnya doanya adalah legalitas kita. Sebagai apa? Sebagai orang percaya. Kalau ini untuk kita ya, orang-orang percaya ya. Atau sebagai hamba Tuhan. Legalitas kita. Atau kredibilitas kita. Bisa juga kredibilitas kita sebagai hamba Tuhan. Kita ini benar nggak hamba Tuhan? Nah, ini doanya. Jadi buktikan engkau Allah di tengah-tengah Israel dan buktikan bahwa saya ini adalah hamba-Mu. Nah, ini doanya Elia itu. Lalu yang ketiga saudara, lihat lagi di dalam ayat yang ke-30 ya. Ayat 36 tadi ya, engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu. Nah, ini lalu yang berikutnya yang ketiga ini, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ya, jadi ada legalitasnya, ya legalitas kita sebagai hamba Tuhan, tapi ada juga yang ketiga ini bahwa kita sedang apa? Sedang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Sedang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu penting saudara. Ya, jadi Elia itu melakukan itu karena Elia tadi kan disebut ular. Oleh siapa? Oleh Ahab. Nah, sekarang Elia mengatakan kamu yang ular. Nah, untuk membuktikannya, mari kita buktikan. Dibawa ke gunung itu. Ternyata Ahab sudah hampir, saya katakan kepada saudara, hampir bisa dikatakan 50% sudah bisa disebut ular. Karena mereka gagal membuktikan Baal itu Allah atau tidak. Nah, sekarang Elia bagaimana? Nah, ini luar biasa saudara. Elia bagaimana? Makanya Elia berkata, buktikan Tuhan bahwa semua yang kukatakan ini, mulai tidak ada hujan, mulai saya menghilang engkau menyembunyikan, mulai lagi engkau menongolkan saya, menghadirkan saya di tengah-tengah umat ini,
di tengah-tengah Ahab, buktikanlah bahwa engkau adalah Allah. Makanya jawabannya dalam ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa itu mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi yang keempat ini kita membutuhkan apa? Jawaban. Ya, jawaban itu apa? Engkau adalah Allah. Balik lagi ke situ ya, saudara ya. Engkau adalah Allah. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi, ya engkau adalah Allah. Lalu rakyat semua orang tahu bahwa dia adalah Allah. Lalu yang ketiga saudara, dikatakan lagi, jawaban itu akan membuat apa? Mereka bertobat. Ada pertobatannya. Mereka bertobat. Jadi peperangan rohani itu, kalau kita membuat peperangan rohani apapun dalam hidup ini, seharusnya endingnya apa? Endingnya adalah pertobatan. Membawa orang kepada yang namanya pertobatan. Itu endingnya. Ya, seharusnya endingnya seperti itu, ibu-ibu. Tapi lihatlah dalam bagian ini. Apakah sudah sesuai dengan endingnya? Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke 38 itu. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah. Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, dialah Allah. Berarti kita bisa melihat ending daripada peperangan rohani itu adalah pengakuan. Endingnya apa? Penyembahan. Jadi di balik pengakuan harus ada penyembahan. Makanya dikatakan Tuhan dialah Allah. Ya, Tuhan dialah Allah. Jadi kalau dipakai Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Nah, itu dia. Jadi Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Allah. Dan ini biasanya orang-orang Israel seperti ini. Berarti kalau kita ada dalam sebuah peperangan rohani, saudara, kita haruslah menjadi orang yang selalu apa? Selalu menang dan menang. Karena apa? Karena kita bisa melihat tadi, akhir dari semua peperangan ini adalah 450 Nabi Baal itu disembelih. Nah sekarang bagian terakhir dari semua yang akan kita bicarakan pada sore ini adalah apa aplikasinya buat kita. Nah, ini penting saudara ya. Apa aplikasinya bagi kita? Ya, ini aplikasinya supaya kita bisa terus. Yang pertama, ingatlah bahwa peperangan rohani tidak pernah berhenti. Jadi Anda harus jadi Elia modern sekarang. Berhenti. Nah, nanti bisa lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Itu yang dikatakan, jadi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi karena peperangan rohani itu tidak pernah berhenti, maka kita diminta selalu kuat. Kuat di dalam kuasa yang berasal daripada Tuhan. Jadi peperangan rohani tidak pernah berhenti. Tidak pernah selesai. Lalu yang kedua, musuh kita selalu ingin kita mengikutinya. Ya, musuh kita selalu ingin kita mengikutinya. Makanya dia buat apa? Ada masalah. Dia buat kita sakit. Dia buat macam-macam dalam hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meragukan kita. Untuk meragukan kita. Kita harus belajar seperti Elia. Yang tidak pernah ragu menghadapi apapun dalam hidup. 450 Nabi Baal bukanlah sebuah keraguan bagi dia. Tapi justru memperkuat imannya itu semakin meningkat. Imannya semakin meningkat pada waktu dia melihat bahwa nabi-nabi itu tidak bisa berdaya. Imannya semakin meningkat pada waktu dia bisa melihat bahwa ternyata Baal itu tidak bisa, api dari Baal itu tidak ada yang bisa menjilat persembahannya. Ini luar biasa, susah. Jadi
Kita juga sama. Kita harus lihat bahwa iman kita ini masih kuat. Amin. Ya, iman kita ini masih kuat. Jadi imun kita ini nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena kita tahu di balik kekuatan yang ada dalam diri kita itu ada Allah yang bekerja di sana. Yang ketiga, yang terakhir. Aplikasi yang terakhir ya, saudara ya. Aplikasi yang terakhir adalah selesaikan peperangan itu dengan baik. Dengan baik. Artinya apa? Di sini kata kuncinya Tuhan harus dimuliakan. Jadi jangan pernah Anda yang dimuliakan atau saya yang dimuliakan. Nggak boleh kita dimuliakan. Jadi dalam ending akhir dari peperangan itu adalah Tuhan harus dimuliakan. Elia melakukan hal yang sama. Tuhan dimuliakan. Dia binasakan 450 Nabi Baal itu. Dan nanti kita lihat. Bukti Tuhan dimuliakan itu nanti kita lihat bagaimana Elia itu berharap sekali supaya Ahab itu segera bertobat. Tapi nanti kita lihat, minggu depan kita akan lihat. Begitu dia ketemu dengan Isabel, bukannya dia bertobat, tapi semakin dicuci otaknya lagi oleh Isabel. Sekalipun apa? Sekalipun Elia itu atau Ahab itu sebenarnya ada hati untuk bertobat, tapi sebenarnya begitu dia muncul dengan istrinya itu, ketakutan itu mulai muncul lagi. Ibu-ibu sekalian, marilah kita selalu memenangkan peperangan rohani yang ada di depan kita. Setan, iblis, dan semua kekuasaan yang ada di dalam dirinya selalu ingin merubah konsep penyembahan kita dengan Tuhan. Selalu ingin menjauhkan kita daripada Tuhan. Tugas kita adalah kita harus selalu ada dalam genggaman daripada Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Kemenanganmu itu bukan karena kita. Tapi kemenangan kita itu adalah karena itu tadi. Yang dibilang oleh Elia itu. Buktikanlah bahwa aku ini hambamu. Dan beritahulah mereka bahwa segala yang kukatakan ini adalah engkau yang menyuruhnya. Itu kata kunci yang sangat saya luar biasa dari Elia ini. Ya, bahwa engkau yang menyuruhnya. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku pasti akan mengalami apa, saudara? Mengalami kemenangan demi kemenangan yang bersumber daripada Tuhan. Mari, jangan ada yang kalah dalam hidup. Peperangan rohani tidak pernah berhenti. Kita harus terus berjuang dan berjuang menjadi pemenang, dan kita harus menyelesaikan pertandingan itu sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghampirimu, kami datang kepada Tuhan, kami mohon ampun atas dosa salah kami yang seringkali membuat kami takut ragu dalam sebuah peperangan rohani ini. Yang kadang-kadang membuat kami menjadi terikat dan menjauhkan diri kami daripada Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu sungguh menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, dan Allah yang memberkati kami. Terima kasih teladan iman, teladan peperangan yang dilakukan oleh Elia yang boleh menjadi contoh untuk membangkitkan spiritual kami lagi, kehidupan rohani kami lagi, sehingga iman kami semakin kuat lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong kami dan menguatkan kami senantiasa, supaya kami hidup dalam kebenaran dan dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman ini, dan biarlah firman ini terus meneguhkan dan menguatkan kami semuanya, supaya kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami mau mendoakan pergumulan dari saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan penderitaan sakit yang sedang menimpa mereka. Berdoa untuk saudara kami, keluarga Anca, beserta dengan Nathan dan juga Uta. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta dalam nama Yesus, semua demam berdarah yang sudah dinyatakan positif ataupun belum, kami berdoa dalam nama Yesus, yang positif sembuh, yang belum tidak terkena juga. Semua mereka bebas disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu menyembuhkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga kami mendoakan untuk Edwin yang sekarang sedang karantina, dan kami berdoa supaya PCR-nya boleh baik, dan kami berdoa juga supaya PCR-nya juga diberkati oleh Tuhan, sehingga dia boleh berlayar, dia boleh bekerja di dalam pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mendoakan juga, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk Ibu Dede yang sedang kontrol, dan kami mendoakan untuk sakitnya juga, supaya Tuhan terus memproses, menyembuhkan dengan kuasa yang daripada-Mu, dan memberikan kekuatan yang daripada Tuhan.
Menyerahkan Tante Aceh juga yang sedang terbaring dalam kondisi sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa yang daripadamu, sehingga Tante Aceh boleh mengalami kesembuhan dan mujizat yang daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat saudara kami Dika, mantu dari Ibu Catherine. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan menolong karena positif COVID. Kami berdoa supaya Tuhan halaukan COVID yang ada dalam tubuhnya. Tuhan sembuhkan dengan kuasa yang daripadamu. Demikian juga buat adik dari besannya Ibu Rin juga sama. Kami berdoa supaya tanganmu menjamah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka semuanya bebas dari COVID. Tidak ada yang terikat dengan COVID. Kesembuhan dan mujizat yang daripada Tuhan boleh terjadi di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ibadah hari ini. Terima kasih kehadiranmu dan terima kasih kebaikanmu. Terima kasih sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Dan terima kasih pertolonganmu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Yang selalu baru setiap pagi. Dan kami mensyukuri rahmat anugerahmu itu Tuhan. Lanjutkanlah semua kasih setiamu itu kepada kami. Sehingga setiap hari kami sukacita, setiap hari kami damai, setiap hari kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami tolak roh ketakutan. Kami tolak roh benci. Kami tolak roh-roh yang mengikat hidup kami, yang membuat kami terjajah dan kami tidak bertumbuh. Kami mau kuat di dalam Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang baru yang bersumber daripada-Mu. Terima kasih, dan akhirnya kami mengakhiri persekutuan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.